Kedondong bertekstur keras diletakkan di atas kepala, keringat yang menetes deras akan Allah ganti dengan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi dan menyapa teman-teman lagi serta menemani aktivitasnya teman-teman di rumah. Nah, kali ini tuh aku mau mulai aktivitas aku dari nyiapin menu buat sahur ya teman-teman. Jadi ini tuh aku sahurnya itu sama Pak suami ya teman-teman. Nah, di sini Pak suami tuh request minta nasi goreng. Kalau aku sih lagi nggak kepengen makan nasi goreng ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku bikinin cuma buat Pak suami doang. Kalau aku itu sahurnya pakai lauk yang kemarin aja ya teman-teman, yaitu yang aku gulai daun singkong dicampur sama ayam yang diasap gitu. Jadi itu aja sih lauknya, itu sih menurut aku juga udah cukup dan udah enak banget. Nah, kalau Pak suami dia itu request minta nasi goreng, jadi udah di sini aku bikinin buat Pak suami aja. Di sini tuh juga bumbunya nggak ada yang diulek ya teman-teman, semuanya itu serba diiris-iris, bawang merahnya diiris, bawang putihnya diiris, cabai rawitnya diiris ya. Pokoknya di sini tuh main cepet-cepet aja karena beneran deh aku tuh lagi nggak mood banget teman-teman buat ngulek-ngulek gitu ya. Terus kalau mau ngeblender takutnya ini tuh masih masih pagi banget gitu kan, masih mau dekat sahur gitu. Takutnya nanti anak-anak kebangun dan malah nanti ngerecokin gitu ya. Terus mereka bakalan rewel karena tidurnya nggak puas gitu ya. Makanya aku memutuskan ya udahlah, nggak apa-apa diiris-iris saja. Pak suami juga suka sih ya walaupun kayak gini doang, intinya berasa garamnya, berasa roikonya gitu ya teman-teman. Siapa nih di antara kalian yang suka bikin nasi goreng bumbunya serba iris kayak gini? Tulis di kolom komen ya. Nah, itu tadi aku juga kasih sedikit merica bubuk dan ini aku tambahin kecap ya teman-teman. Pokoknya ini tuh ya simple-simple aja sih ya teman-teman, karena ya ini tuh tadi aku tawarin Pak suami makannya pakai lauk yang ada aja gitu ya. Pak suami tuh tetap mau nasi goreng. Sebenarnya aku tuh kadang tuh males ya teman-teman masak lauk-lauk yang serba digulai gitu ya, atau masak ikan, ayam kayak gitu, karena Pak suami tuh nggak suka. Tapi kadang kan aku tuh juga pengen gitu loh teman-teman, sesekali gitu ya. Jadi ya udahlah gitu. Kadang aku masak kayak gitu ya mau nggak mau ya Pak suami harus ngalah selera dan sering dibikinin menu yang lain. Nah, ini nasi gorengnya udah jadi ya teman-teman. Oke, lanjut nih teman-teman. Di sini aku mau beresin dulu nih ya. Walaupun ini tuh tadi cuma masak kayak nasi goreng doang, tapi ini tuh tetap ya harus aku beresin, harus aku rapiin lagi karena ini tuh aku tuh nggak suka gitu ya teman-teman kalau habis masak gitu ya. Tapi dapur itu ditinggalin berantakan, itu aku nggak suka. Jadi mendingan habis masak itu langsung aku beresin. Nah, kebetulan roikonya itu udah habis di botolnya gitu ya. Tadi pas aku masak nasi goreng itu aku ambil dari bungkusnya langsung. Jadi sekalian aja di sini aku refill dulu ya untuk roikonya teman-teman. Itu juga botol atau toplesnya itu udah aku cuci ya kemarin. Jadi itu udah bersih lagi dan di sini aku simpen aja ke raknya lagi. Nah, ngomong-ngomongin rak bumbu itu tuh aku dikasih ya teman-teman sama temen aku, sama dia seorang konten kreator juga sih ya, cuman dia tuh nggak mau disebutin namanya. Jadi beliau tuh ngirimin aku itu ya teman-teman, rak bumbu itu, masya Allah tabarakallah, seneng banget gitu ya. Aku pas dikirimin rak bumbu itu, dia tuh rak bumbunya tuh cakep dan kokoh banget. Dan juga untuk toples-toples yang ada di rak bumbu ya, kayak toples tempat Riko tadi tuh juga aku dikasih ya teman-teman, tuh dikasih sama kakak aku Mami Banaca. Pokoknya kalau barang-barang di dapur aku itu kebanyakan banyak yang dikasih-kasih gitu ya teman-teman sama para subscriber aku ataupun teman-teman aku gitu. Oke, tadi itu juga aku lagi ngurus cucian dan ini aku juga mau beresin cucian piring ya. Tadi kan cucian pakaian, itu cucian piring. Masya Allah ya teman-teman, kerjaan di RT mah ya begini ya. Jadi ini tuh cucian piring yang kemarin sore ya teman-teman, ini baru sempat aku beresin pagi ini. Nah, aku tuh kalau misalnya beraktivitas yang beres-beres kayak gini tuh nggak yang langsung misalnya habis sahur gitu ya, habis itu langsung beraktivitas, enggak ya teman-teman. Karena aku kalau udah habis makan sahur itu istirahat sambil nungguin azan subuh. Setelah azan subuh ngaji gitu ya. Nah, setelah ngaji nanti aku tuh lanjut buat ngedit sama ngedabing video atau voice over video gitu teman-teman. Kalau misalnya aku udah beres buat voice over, baru deh ya itu aku pegang kerjaan yang lain gitu. Karena menurut aku kalau ketika kita puasa itu voice over itu memang enaknya tuh di pagi hari, di habis subuhan gitu ya teman-teman. Jadi nanti di siang hari kita itu udah nggak perlu lagi voice over gitu.
Bahkan terkadang ya teman-teman, kalau stok video itu lagi ada gitu ya, aku dalam sekali voice over itu bisa 3 video sekaligus gitu. Jadi biar itu nanti tenang gitu. Misalnya sambil nidurin anak-anak di siang hari, aku tinggal ngedit-ngedit tipis gitu ya, tinggal kayak nambah-nambahin musik gitu sedikit, terus ya udah deh langsung di save, langsung di upload dan bikin thumbnail. Jadi kayak apa ya, kayak lebih enak aja gitu teman-teman. Pokoknya kalau misalnya aku tuh ya teman-teman, bener-bener harus bisa selalu pintar-pintar cari waktu gitu ya teman-teman, karena kan aku upload video dalam sehari itu kan 2 kali ya, jadi kayak harus aku bener-bener bisa memanajemen waktu aku. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut lagi ya. Ini tuh pagi, masih pagi-pagi banget, masih seger ya. Ini tuh masih sekitar jam setengah 7 apa jam 7-an gitu teman-teman. Tapi ini tuh udah lumayan terang gitu. Jadi aku tuh mau bersih-bersih nih teman-teman di area samping rumah ya teman-teman, karena memang area ini beneran deh aku udah nggak tahan banget ngelihatnya. Sebenarnya udah dari beberapa hari lalu pengen aku bersihin, cuman ya kadang itu mager, terus juga kadang ngerasa capek gitu ya. Jadi belum sempat aku beresin gitu. Jadi aku mau bersih-bersih nih teman-teman di area samping rumah aku. Mumpung ini tuh masih pagi, cahaya matahari juga belum keluar gitu ya. Jadi itu kesempatan banget nih teman-teman buat bersih-bersih gitu ya. Jadi nanti kalau panas matahari udah keluar, kerjaan yang berat-berat itu udah beres ya. Jadi kayak tinggal istirahat. Aku tuh seneng ya teman-teman kalau misalnya di bulan puasa kegiatanku itu banyak gitu ya. Karena apa? Jadi nggak berasa gitu loh, tiba-tiba udah sore aja gitu. Daripada kegiatan itu nggak ada, kayak apa ya, kayak berasa lama aja gitu hari berlalu. Oke deh, lanjut nih teman-teman. Di sini tuh aku mau bersihin sedikit untuk area pohon pisang yang di belakang kamar mandi ini ya teman-teman, karena dia itu ngerusuh. Ngerusuhnya itu kadang di malam hari teman-teman. Jadi pas aku ke kamar mandi gitu ya, ngelihat bayangan dari daun pisang ini, aku suka kaget teman-teman. Terus juga terkadang itu kalau misalnya dia itu terlalu nempel ke atap kamar mandi gitu ya, pas aku kamar mandi malam-malam terus ada angin dia ngegesek-gesek, kadang itu aku suka kaget gitu. Ya kalau misalnya takut hantu tuh bukan ya teman-teman, aku tuh malah takutnya orang gitu yang ngintip, makanya aku tuh takut banget. Kalian tahu dong ya kamar mandi aku itu seperti apa, Masya Allah bener-bener memprihatinkan banget. Itu juga pagerannya itu sebenarnya nggak tinggi gitu, jadi kadang tuh bener-bener aku tuh takut gitu teman-teman kalau misalnya pas malam-malam gitu ya, suka ada yang ngegesek-gesek di atap gitu. Nah ternyata itu daun pisang. Jadi aku tuh setelah aku tahu ternyata itu daun pisang ya, aku tuh pengen banget gitu ya nyingkirin daun pisang itu biar dia tuh nggak ngagetin di malam hari. Mungkin juga ada yang bertanya dari kalian, kenapa nggak dibikin pondasi baru aja gitu ya? Kenapa harus kamar mandi yang renovasi? Kenapa nggak di bagian depan gitu ya? Karena memang semuanya itu udah dipertimbangkan ya teman-teman, dan aku sama Pak suami lebih memilih untuk ngerehab kamar mandi dahulu daripada ngerehab bagian yang lain. Karena memang menurut kami di bagian area dapur sama kamar mandi itu area yang sangat-sangat penting untuk kami makeover atau kami renovasi dulu untuk saat sekarang ini. Selain dapur itu tuh tempat aku buat konten juga gitu ya teman-teman, itu juga untuk menjamin keselamatan aja sih teman-teman, untuk dari di kamar mandi juga gitu dan menjamin keamanan. Karena beneran deh teman-teman, kadang itu malam hari aku tuh suka ke kamar mandi gitu kan. Nah kadang itu aku suka kaget gitu teman-teman, jadi kadang tuh suka takut juga, suka was-was karena kan dia itu pendek gitu ya teman-teman untuk si pageran sengnya itu gitu ya. Makanya Pak suami juga mendukung banget buat renovasi dapur, dan barokallah rezekinya itu bakalan ada aja ya teman-teman ketika kita udah punya niatan dan kita itu ada usaha, insya Allah akan Allah mudahkan. Oke deh, lanjut lagi ya teman-teman. Tadi setelah aku itu bersih-bersihin daun pisang, di sini aku menancepin dulu daun singkong nih. Bukan daun singkong sih, batang singkong ya. Jadi kan sebelumnya itu sebenarnya kan udah ada ya teman-teman pohon singkong kami ya teman-teman. Itu ternyata nggak hidup teman-teman, karena memang kebanyakan ayam di sini. Jadi ayam itu tuh kayak nyabutin batang singkongnya gitu loh teman-teman. Jadinya ya batang singkongnya itu pada kecabut semua gitu. Aku tuh sebenarnya pengen banget nanam daun singkong itu di kebun yang di depan ya teman-teman, yang ada tanaman terong sama cabai. Tapi itu sekarang itu bener-bener semak teman-teman, banyak rumputnya. Pak suami itu katanya lagi nggak mood buat ngebersihin karena memang kemarin itu kan cabai-cabai itu pada kena hama semua teman-teman. Jadi Pak suami itu patah mental gitu teman-teman buat ngurusin kebun. Jadi Pak suami bilang sama aku, ya udahlah biarin aja lah dulu kebunnya itu berantakan dulu, nanti habis lebaran setelah pulang kampung gitu ya, nanti itu mau diberesin lagi dan mau ditanam ulang cabai gitu teman-teman. Tapi sih cabenya itu rencananya nanti tuh nggak ditanam langsung ke tanah ya, tapi pakai polybag gitu loh teman-teman. Karena kata Pak suami itu kalau misalnya dipakein polybag dia itu bakalan lebih aman gitu ya, dan nggak terlalu cepat kena hama gitu. Kata Pak suami sih gitu ya, jadi aku sih nurut-nurut aja teman-teman.
Dan juga mungkin nanti tuh aku nggak bakalan nanam terong lagi ya teman-teman, karena beneran aku tuh nggak suka sama terong. Ini aja terong yang aku tanam sekarang tuh keseringannya itu aku ngasih-ngasih sama orang aja teman-teman. Kalau ada satu-satu yang beli aku kasih. Kadang itu kalau misalnya pas buahnya banyak ya aku kadang bagi-bagiin doang ke tetangga, karena beneran aku nggak terlalu suka sama terong gitu. Makanya nanti pengennya tuh sih aku nanamnya itu ya cabai aja semuanya. Nah teman-teman, area samping rumah udah lumayan bersih ya teman-teman. Nah di sini juga cucian aku udah beres, karena memang tadi itu tuh aku juga sambil buat buat apa sih namanya, muter pakaian gitu ya. Aku juga nyuci selimut, makanya ini tuh aku tuh kayak bener-bener sibuk sih teman-teman pagi ini. Tapi aku seneng gitu teman-teman, karena setelah di siang hari kerjaanku itu udah mulai enteng, terus juga rumah udah rapi gitu ya. Aku juga bener-bener bisa istirahat. Video juga udah aku voice over gitu kan. Jadi kayak siang hari tuh ya aku bisa tidur siang gitu. Masya Allah, enak banget rasanya. Nah di sini tuh aku kan udah beres nyuci ya teman-teman. Jadi sekarang tuh tinggal ngebilas-bilasin doang ya. Jadi tadi tuh udah aku keringin ronde pertama itu harus 2 ronde ya, karena cucianku lumayan banyak. Oke, sambil nungguin pakaian lagi aku keringkan, di sini aku lanjut mau nyisirin rambut anak-anak dan sekalian diikat ya. Karena memang ini rambut anak-anak itu tadi malam itu nggak diikat teman-teman. Jadi ya aku kayak ngelihatnya itu risih gitu. Kemarin itu sempat terbesit ya teman-teman di pikiran aku gitu ya. Aku tuh pengen mangkas rambut anak-anak, pengen dipotong pendek gitu loh teman-teman ya, kayak model ini loh. Kayak model pendek gitulah pokoknya teman-teman gitu ya. Cuman kata Pak suami jangan, sayang gitu ya, biar aja rambutnya panjang gitu ya. Jadinya nggak jadi deh teman-teman. Padahal kemarin tuh pengennya aku mau bawa ke salon ya, anak-anak pengen aku potong pendek gitu. Cuman ayahnya nggak ngasih, jadi ya udahlah. Karena aku tuh mikir teman-teman, kalau misalnya mereka itu rambutnya panjang gini kadang kan suka susah ngurusnya gitu loh. Tapi kalau misalnya rambutnya itu pendek gitu kan bakalan lebih mudah, tinggal disisir-sisirin doang gitu. Cuman karena Pak suami nggak ngasih gitu ya, katanya itu lebih cantik kan anak-anak itu rambutnya panjang gitu. Yang penting dirawat aja kata Pak suami, dan harus rajin diikat gitu ya, biar nggak bikin mereka itu risih. Ya udahlah ya teman-teman, untuk sekarang ini aku ngikutin dulu lah ya. Siapa tahu nanti Pak suami bisa berubah pikiran dan aku bisa mangkas rambut anak-anak gitu. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini aku juga mau jemurin pakaian nih teman-teman. Mumpung kerjaan aku yang lain-lain di dalam rumah itu kan udah beres gitu ya. Jadi aku mau jemurin pakaian dulu. Dan sambil ngejemurin pakaian aku mau sapa-sapa sedikit nih teman-teman. Aku di sini mau sapa, ada Mam Evi di Kalimantan Barat, ada mamanya Adit di Sulawesi, ada Mama Jani Juna di Batam. Dia itu juga punya anak kembar, Masya Allah. Hai Mama Jani dan Juna. Ada Mam Ratna Yanti di Aceh, ada Kak Siti Haisa di Singapura. Hai Kak Siti, terima kasih ya Kak sudah komen, Masya Allah jauh banget di Singapura. Lalu ada Bunda Novia di Cikarang. Nah terima kasih ya untuk para kakak-kakak, bunda-bunda, dan para momi-momi semuanya yang udah antusias banget nih ya, yang pengen minta disapa-sapa. Untuk para momi-momi semuanya yang belum aku sapa-sapa, yang belum aku sebutin namanya di video aku, boleh ya kalian tulis di kolom komen nama kalian dan asal daerah kalian. Oh iya teman-teman, kemarin itu sempat ada yang komen gini di video aku, Bun durasinya itu 10 menit aja Bun, katanya itu ya. Kalau panjang itu mohon maaf ya aku skip katanya gitu. Aku tuh gini ya teman-teman, aku tuh bukannya nggak mau bikin video pendek ya, karena memang aku udah terbiasa bikin video panjang dan para penonton setia aku tuh udah seneng. Jadi kalau misalnya aku itu upload video pendek itu seperti biasa gitu ya, itu banyak banget yang protes gitu teman-teman, aku tuh upload videonya itu terlalu pendek katanya. Jadi gini, buat kalian yang mungkin nggak suka dengan video yang panjang, boleh kok teman-teman kalian skip ya. Aku kan juga nggak maksa gitu ya. Semua orang harus suka dengan video aku, harus nonton harus nonton video aku tuh sampai habis, enggak. Pokoknya sesuka hati kalian aja. Kalau pengen kalian tonton sampai habis ya alhamdulillah. Kalau misalnya kalian itu cuma mau nontonnya sekian menit ya itu terserah kalian aja lagi gitu. Ya walaupun semua konten kreator itu berharap teman-teman setiap video mereka itu ditonton sampai habis gitu ya. Karena kalau misalnya semua orang nonton sampai habis, itu akan membangkitkan channel itu dan akan membangun durasi tonton rata-ratanya itu akan jauh lebih bagus. Dan kalau durasi tonton rata-ratanya itu bagus, itu biasanya juga channelnya akan berkembang, pendapatannya juga akan bagus gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ya sekarang aku
aku kurangin durasi video aku udah jadi 10 menit. Itu durasi tonton rata-rata aku bakal terjun payung teman-teman, dan itu akan benar-benar menghancurkan pendapatan aku dan juga perkembangan channel aku gitu ya. Kecuali kalau misalnya channel-channel yang udah terbiasa upload video pendek, nah itu mungkin bisa jadi channel mereka itu akan tetap baik-baik aja gitu. Tapi kalau aku itu memang sekarang ini lebih enjoy dengan video 15 menit teman-teman, karena memang itu benar-benar ngebikin durasi tonton rata-rata aku itu lumayan bagus banget. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya di dubbing aku kali ini kedengaran suara anak-anak, karena anak-anak itu lagi main ya teman-teman. Jadi mereka itu lagi main berdua gitu ya. Mohon maaf lah mereka agak rada berisik teman-teman, karena mereka tuh lagi pada main kejar-kejaran gitu. Nah teman-teman, di sini sambil aku nyapu, aku tuh ngajakin anak-anak juga keluar ya, biar mereka tuh juga main di luar ya. Walaupun itu sebenarnya belum jadwal juga buat mereka itu mandi, nggak apa-apa. Tapi itu mereka aku suruh pakai sendal ya. Jadi nanti pas aku udah beres nyapu, aku cuci kaki mereka gitu ya. Terus aku ajak lagi main ke rumah. Tapi selama aku nyapu ya aku usahain lah buat ngajakin mereka main ya, biar merekanya juga nggak bosen gitu teman-teman di dalam rumah. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman betapa kotornya halaman aku itu, masya Allah. Ini tuh sebenarnya udah minta dibersihin rumput-rumputnya juga ya, cuman aku belum sempet deh. Masih capek banget gitu ya, pengen itu disemprot aja, diracun gitu ya teman-teman, karena rumputnya itu kan kecil-kecil. Cuman ya kalau untuk nyemprot itu aku harus nungguin Pak suami dulu kapan dia sempat. Oke, alhamdulillah ini udah beres ya aku buat nyapu halaman, dan udah beres juga nih teman-teman aktivitas aku di video kali ini. Terima kasih loh ya untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Alhamdulillah ya ini halaman aku udah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.